Selama ini, dianggap sebagai couple goals idaman sejagat raya. Siapa sangka di balik pintu tertutup, Mila menyimpan rahasia besar tentang Valen. Pengakuan jujur yang baru saja terungkap ini bikin publik geger. Valen ternyata bukan lelaki romantis. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kamera? Jangan beranjak dulu, karena kita akan bedah habis pengakuan Mila yang bikin semua fans syok berat. Dunia hiburan tanah air mendadak diguncang oleh sebuah pengakuan yang tidak disangka-sangka. Sebuah bom informasi yang meluluh lantakan persepsi publik dalam sekejap mata. Selama ini, nama Mila dan Valen selalu bertengger di puncak daftar pasangan paling romantis. Sebuah standar emas atau couple goals yang dielu-elukan oleh jutaan penggemar dari berbagai kalangan. Namun, segala narasi indah itu seolah runtuh saat Mila, dengan sorot mata yang sulit diartikan, memutuskan untuk membuka suara secara jujur dalam sebuah sesi wawancara eksklusif yang kini viral di berbagai platform. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Mila melontarkan sebuah pernyataan yang sangat kontras dengan apa yang selama ini kita saksikan di layar kaca, maupun unggahan Instagram yang penuh estetika. Valen itu bukan lelaki romantis, ucapnya dengan nada datar namun penuh penekanan. Sebuah kalimat singkat yang cukup untuk membuat server media sosial kewalahan menerima ribuan komentar yang masuk secara bersamaan. Pengakuan ini bukan sekadar curhatan biasa, ini adalah sebuah dekonstruksi terhadap persona yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Publik yang terbiasa disuguhi kemesraan palsu, kini dipaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa apa yang mereka kagumi selama ini mungkin hanyalah sebuah fatamorgana yang dipoles oleh kepentingan citra. Kegemparan ini meluas, menciptakan gelombang spekulasi yang liar mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup rumah mereka, memicu debat panas di antara mereka yang percaya pada cinta sejati dan mereka yang sudah lama mencurigai kepalsuan di balik gemerlap dunia selebriti. Selama ini, Valen dikenal sebagai sosok pria yang hampir mustahil untuk dikritik, tampan, sukses, dan selalu terlihat memberikan perhatian penuh pada Mila dalam setiap kesempatan publik. Ia adalah representasi dari karakter utama dalam novel-novel romantis yang diidamkan banyak wanita. Namun pengakuan Mila justru menelanjangi sisi lain yang selama ini tersembunyi rapat dari sorot lampu kamera. Menurut penuturan Mila, Valen yang asli adalah pribadi yang sangat berbeda ketika tidak sedang berada di bawah sorotan lampu flash. Ia digambarkan sebagai sosok yang sangat kaku, cenderung dingin, dan memiliki kesulitan besar dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata manis atau tindakan-tindakan afektif yang biasanya dianggap sebagai standar romantisme. Ketidakmampuan Valen untuk menjadi romantis ini bukan karena ia tidak mencintai Mila, melainkan karena struktur kepribadiannya yang sangat pragmatis dan fungsional. Bagi Valen, cinta bukanlah tentang kejutan bunga mawar di tengah malam atau puisi-puisi yang menggetarkan jiwa, melainkan tentang kehadiran fisik dan pemenuhan tanggung jawab yang nyata. Mila mengungkapkan betapa seringnya ia merasa seperti berbicara dengan dinding beton ketika ia mengharapkan sebuah respon emosional yang hangat dari sang kekasih. Kontradiksi antara citra publik yang hangat dengan realitas pribadi yang dingin ini menciptakan sebuah ketegangan naratif yang luar biasa. Hal ini membuat publik bertanya-tanya, apakah selama ini Valen hanya sedang memainkan peran sebagai pacar idaman demi menjaga nilai jual merek pribadinya? Ataukah Mila yang selama ini terlalu lelah menutupi kekosongan emosional yang ia rasakan demi kebahagiaan semu yang ditonton jutaan orang? Poin paling menarik dari pengakuan Mila adalah keberaniannya untuk menggugat standar romantisme yang selama ini diagung-agungkan oleh masyarakat modern. Dalam narasinya yang panjang dan emosional, Mila menjelaskan bahwa Valen adalah orang yang tidak akan pernah terpikir untuk merayakan hari jadi mereka dengan cara-cara yang mewah atau teatrikal. Tidak ada lagi makan malam romantis di atas atap gedung pencakar langit atau hadiah-hadiah kejutan yang biasanya diunggah dengan caption penuh haru. Mila mengakui bahwa pada awalnya, ketidakterlibatan Valen dalam aktivitas romantis ini sempat membuatnya merasa tidak dicintai atau bahkan diabaikan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari bahwa ketidakmampuan Valen untuk bersikap romantis adalah bagian dari kejujuran karakternya yang tidak mau berpura-pura. Dia tidak bisa akting menjadi romantis hanya karena dunia menuntutnya, tegas Mila. Pernyataan ini menjadi tamparan keras bagi industri hiburan yang seringkali memaksakan narasi kasih sayang yang seragam dan dangkal.
Mila seolah ingin mengatakan bahwa ada jenis cinta lain yang lebih keras, lebih dingin, namun mungkin jauh lebih stabil dibandingkan dengan api romantisme yang menyambar-nyambar tapi cepat padam. Dramatisasi dalam bagian ini terletak pada bagaimana Mila menggambarkan kekecewaannya di masa lalu, saat-saat di mana ia menangis sendirian karena tidak mendapatkan validasi romantis yang ia inginkan, sebelum akhirnya ia sampai pada tahap penerimaan yang pahit namun mendewasakan. Ini adalah kisah tentang penghancuran ekspektasi dan bagaimana seorang wanita harus berdamai dengan kenyataan bahwa pasangannya bukanlah pangeran berkuda putih, melainkan pria biasa dengan segala keterbatasan komunikasinya. Segera setelah berita ini pecah, jagat maya seolah terbelah menjadi dua kutub ekstrim yang saling berbenturan dengan argumen-argumen pedas. Di satu sisi, ada kelompok penggemar setia yang merasa dikhianati oleh kejujuran Mila. Mereka beranggapan bahwa Mila seharusnya tidak mengumbar kekurangan pasangannya di depan publik, apalagi mengenai hal-hal yang bersifat pribadi seperti cara bersikap dalam hubungan. Kelompok ini menuduh Mila sedang berusaha mencari panggung atau bahkan sengaja menjatuhkan reputasi Valen demi kepentingan tertentu. Kenapa harus dibongkar sekarang? Apakah ini pertanda mereka akan putus? Tulis salah satu akun dengan ribuan like. Di sisi lain, muncul gelombang dukungan yang luar biasa besar dari para wanita yang merasa sangat terwakili oleh pengakuan Mila. Mereka menganggap Mila sebagai pahlawan kejujuran yang berani mendobrak tabu mengenai realitas hubungan yang tidak selalu manis. Kelompok pendukung ini berargumen bahwa banyak pria di luar sana yang memang tidak romantis, dan itu adalah hal yang manusiawi, bukan sebuah dosa besar. Debat ini semakin memanas ketika para pembuat konten mulai melakukan analisis mendalam, membedah setiap gerak-gerik Valen di masa lalu untuk mencari bukti-bukti kekakuan yang disebutkan oleh Mila. Dramatika sosial ini menunjukkan betapa publik sangat terobsesi dengan kehidupan pribadi selebriti, di mana sebuah pernyataan tentang romantisme bisa memicu kerusuhan digital yang berlangsung selama berhari-hari. Media massa pun tidak mau ketinggalan. Dengan terus menggoreng isu ini menjadi berita utama, seolah-olah ketidaktulusan Valen dalam hal romantis adalah masalah nasional yang mendesak untuk segera diselesaikan. Jika kita menyelam lebih dalam ke dalam dinamika hubungan Mila dan Valen, apa yang diungkapkan Mila sebenarnya adalah sebuah studi kasus klasik tentang perbedaan love language atau bahasa cinta yang ekstrim. Dalam narasinya, Mila sering mengisyaratkan bahwa ia adalah tipe orang yang sangat menghargai words of affirmation dan acts of service yang bersifat sentimental. Sementara itu, Valen tampaknya berada di spektrum yang sangat berbeda, di mana ia mungkin hanya memahami bahasa cinta melalui perlindungan dan penyediaan stabilitas. Ketegangan dramatis muncul ketika Mila menceritakan momen-momen di mana ia sangat membutuhkan kata-kata penyemangat, namun Valen hanya merespon dengan solusi praktis atau bahkan diam 1000 bahasa. Aku butuh pelukan verbal, tapi dia malah memberiku bantuan teknis, keluh Mila dalam salah satu bagian wawancaranya. Hal ini menciptakan sebuah jurang emosional yang lebar, di mana satu pihak merasa haus akan kasih sayang, sementara pihak lain merasa sudah memberikan segalanya dengan caranya sendiri. Para ahli psikologi yang ikut angkat bicara dalam isu ini menyebutkan bahwa pria dengan tipe kepribadian seperti Valen seringkali mengalami tekanan mental yang besar ketika dipaksa untuk menjadi romantis secara performatif. Ketidakmampuan mengekspresikan perasaan ini bisa berujung pada frustrasi di kedua belah pihak. Mila menggambarkan hubungannya seperti sebuah teka-teki yang tidak pernah lengkap, di mana ia terus mencari potongan-potongan romantis yang memang tidak pernah dimiliki oleh Valen. Bagian ini menyoroti betapa menyakitkannya ketika dua orang yang saling mencintai ternyata berbicara dalam bahasa hati yang berbeda, menciptakan sebuah tragedi sunyi di tengah kehidupan yang tampak sempurna dan penuh kemewahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengakuan jujur Mila memiliki dampak langsung yang cukup signifikan terhadap nilai komersial Valen sebagai seorang publik figur. Selama ini, banyak kontrak iklan dan kolaborasi brand yang memilih Valen justru karena citranya sebagai pria penyayang dan romantis, citra yang sangat efektif untuk menarik pasar wanita. Dengan terbongkarnya fakta bahwa ia bukan lelaki romantis, ada ketakutan di kalangan manajemen bahwa daya tarik Valen akan menurun drastis. Dramatisasi di bagian ini melibatkan spekulasi tentang kerugian material yang mungkin harus ditanggung oleh pihak Valen akibat pernyataan Mila yang sangat jujur ini.
Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa ada beberapa kesepakatan bisnis yang kini sedang ditinjau ulang karena dianggap tidak lagi relevan dengan persona baru Valen yang dingin. Namun, ada pula sudut pandang menarik yang melihat ini sebagai peluang untuk melakukan rebranding. Valen bisa saja beralih dari citra pangeran romantis menjadi sosok pria maskulin yang apa adanya, yang mungkin justru lebih disukai karena terasa lebih otentik dan jujur. Mila sendiri mengakui bahwa ia sempat merasa ragu untuk mengungkapkan hal ini karena takut merusak karir Valen. Namun pada akhirnya, ia merasa bahwa kejujuran adalah investasi jangka panjang yang lebih berharga daripada kepura-puraan demi uang. Tekanan dari pihak manajemen, ketegangan di balik layar industri, serta nasib kontrak-kontrak bernilai miliaran rupiah menambah lapisan dramatis dalam skandal bukan romantis ini, menjadikannya bukan sekedar masalah cinta, tapi juga masalah bisnis yang serius. Untuk menambah kedalaman dramatis dalam narasi ini, Mila menceritakan sebuah insiden spesifik yang ia sebut sebagai momen paling menyakitkan sekaligus menyadarkannya tentang siapa Valen sebenarnya. Kejadian itu berlangsung saat Mila sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, menghadapi masalah keluarga yang sangat berat. Alih-alih mendapatkan pelukan hangat atau kata-kata penenang yang panjang dari Valen, pria itu justru hanya duduk di sampingnya sambil terus memeriksa email pekerjaan dan hanya bertanya, "Sudah makan?" tanpa menatap mata Mila sedikit pun. Di saat aku merasa duniaku hancur, dia hanya peduli pada apakah perutku sudah terisi atau belum, ujar Mila dengan suara bergetar. Bagi banyak orang, tindakan Valen mungkin dianggap sebagai perhatian praktis. Namun bagi Mila yang sedang terluka, itu terasa seperti sebuah pengabaian emosional yang sangat dingin. Momen-momen seperti inilah yang perlahan menumpuk dan menjadi dasar dari pengakuannya yang sekarang meledak di publik. Mila menggambarkan perasaan kesepian di tengah hubungan yang padat, sebuah paradoks yang dialami oleh banyak pasangan selebriti. Ketegangan dalam cerita ini mencapai puncaknya ketika Mila menyadari bahwa ia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri maupun publik tentang kekosongan yang ia rasakan. Detail tentang bagaimana cahaya lampu di ruangan itu terasa redup dan keheningan yang mencekam di antara mereka berdua memberikan gambaran visual yang kuat tentang betapa tidak romantisnya hubungan tersebut dalam arti emosional yang mendalam. Publik tentu bertanya-tanya, jika Valen tidak romantis, lantas siapa yang bertanggung jawab atas ribuan konten mesra yang selama ini menghiasi lini masa mereka? Mila membongkar rahasia dapur ini dengan keberanian yang luar biasa. Ia mengaku bahwa hampir 80% dari momen romantis yang dilihat publik adalah hasil dari arahannya sendiri atau tuntutan skenario konten. Aku yang menyuruhnya memegang tanganku, aku yang memintanya membelikan bunga agar bisa difoto, dan aku yang menuliskan kata-kata manis di bawah unggarannya, ungkap Mila secara blak-blakan. Pengakuan ini seperti merobek tirai yang menutupi panggung sandiwara besar. Valen, menurut Mila, hanya mengikuti arahan tersebut seperti seorang aktor yang menjalankan tugasnya demi kelancaran pekerjaan mereka sebagai influencer. Ia tidak protes, tapi ia juga tidak melakukannya dengan inisiatif sendiri. Kebenaran ini sungguh ironis. Publik selama ini mengonsumsi sebuah kebohongan yang dirancang dengan rapi untuk memenuhi dahaga akan konten romantis. Mila merasa sangat bersalah karena telah ikut andil dalam menciptakan standar palsu tersebut, dan itulah alasan utama mengapa ia memilih untuk bernyanyi sekarang. Ia ingin berhenti menjadi sutradara dari sebuah hubungan yang fiktif di media sosial. Dramatisasi di sini terletak pada pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan bagaimana sebuah hubungan kasih sayang bisa berubah menjadi sebuah mesin produksi konten yang dingin dan tanpa jiwa, di mana kemesraan hanyalah salah satu bentuk komoditas yang bisa diperjualbelikan.